Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Amin, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Ada beberapa saat kita tidak bisa bertemu di tempat ini karena memang situasinya tidak memungkinkan. Tetapi kalau pagi hari ini kita ada di tempat ini, saya yakin dan percaya itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saya juga tidak meragukan kesetiaan Bapak Ibu untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada orang lain di luar sana yang dengan segala apa yang Tuhan izinkan membuat mereka tidak bisa ada di tempat ini, tetapi kita juga berdoa supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan, supaya sebagaimana kita ada pagi hari ini di tempat ini untuk beribadah, saudara-saudara kita juga dapat mengalami hal yang sama. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian karena Dia Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kita. Layaklah Dia kita sembah dan kita agungkan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau berikan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, inilah ucapan terima kasih kami Tuhan kepadamu. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Amin Tuhan. Inilah ucapan syukur kami pagi hari ini karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Mari kita nyatakan pujian ini, nyanyikan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Bapa, haleluya. Engkau sungguh baik. Amin, amin, amin. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Bapakku berterima kasih. Haleluya Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami datang dengan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Haleluya, haleluya. Inilah ungkapan hati kami melalui pujian ini Tuhan, bahwa tidak pernah berkesudahan kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Selalu baru setiap saat, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat kasih-Mu yang besar. Amin, 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 amin. Terimalah pujian kami pagi hari ini. Ungkapan dari dasar hati kami, Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih,
yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita naikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Dia, Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu besar. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Engkau layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Allah yang setia. Kami ada pagi hari ini itu semua karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Inilah hati-hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Inilah ucapan-ucapan yang memuliakan Engkau Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, persembahkan pujian, rasa terima kasih kita, syukur kita yang melimpah atas berkat Tuhan sampai hari ini untuk kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Engkau yang sudah menyertai kami di hari-hari yang kemarin. Engkau yang sudah menjaga dan melindungi kami. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Sebab ini yang dapat kami persembahkan sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory bagimu. Mari Bapak Ibu manfaatkan kesempatan yang singkat ini untuk kita menyembah Dia. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Saya yakin kita semua punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan masih lebih rindu. Tuhan punya kerinduan yang lebih besar untuk Dia hadir di tempat ini. Dia mau tinggal di dalam hidup ini. Buka hatimu pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia, puji Dia, tinggikan Dia. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Ada banyak hal yang kami khawatirkan di hari-hari ini. Tapi kalau kami ada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, nyanyikan pujian ini chordnya sekali lagi. Ku naikkan syukurku, ku
Amin, amin. Nyanyikan dengan segenap hati. Amin Tuhan. Inilah ungkapan isi hati kami yang paling dalam Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Selalu. Amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kunaikan syukurku. Kunaikan syukurku. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Besar katakan besar setiamu, besar setia, besar setiamu, setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kebaikan dan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami ada di tempat ini, masih ada sampai hari ini, sehat, kuat dan bernafas Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersyukur pagi hari ini, sebab Engkau Allah yang terlalu baik bagi kami. Hadirlah di tempat ini dengan kasih, dengan kuasa-Mu, dengan sukacita-Mu Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Engkau kenal keberadaan hati kami semua Tuhan, yang rindu menyembah Engkau, yang rindu memuji Tuhan, yang rindu bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Kami akan memulai dan menyerahkan jalannya ibadah pagi hari ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya mari kita katakan amin. Bapak Ibu, saya tetap aja kita bangkit berdiri. Memang sekalipun kita tidak bisa melihat wajah kita, tetapi wajah saudara-saudara kita, tapi saya harap kita dapat memberi salam yang ada di samping kanan kiri kita. Kalau mungkin bisa mutar ke belakang ya, sambil kasih senyum. Bapak Ibu yang ada di balkon, Tuhan memberkati juga. Yang ada di bawah sini, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya ajak duduk kembali. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hanya oleh berkat kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Kita masih mau menyanyikan satu pujian Bapak Ibu penyembahan sebelum kita nyanyi dengan girang-girang. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kebaikan-Mu. Ayat di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 berkata begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Puji Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Mari kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Dia Allah yang luar biasa, yang sudah menyertai kita sampai hari ini. Amin. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dia Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya ajak kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya ketika
Kalau seandainya hari ini atau ibadah pagi hari ini kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bersaksi, tidak ada di antara kita yang berkata saya tidak punya kesaksian. Saya yakin kita semua punya kesaksian. Tapi tentu waktu tidak memungkinkan Bapak Ibu. Itu sebabnya saya mau ajak kita, biarlah pujian kita itu menjadi kesaksian. Amin. Orang yang ada di sekitar kita, di samping kiri kanan kita, depan belakang kita akan melihat bahwa hidup kita ini sebagai kesaksian di mana Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, ini kita akan memuji Tuhan dengan girang-girang. Hanya 3 lagu yang akan kita nyanyi secara berurutan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Soraklah haleluya, sebab Dia Allah yang baik. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mau bersorak. Haleluya. Oh, soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Ini menjadi kesaksian kita. Haleluya. Dan ku hidup dalam keselamatannya, tak ada kutuk mengikat. Puji Dia, haleluya. Puji Dia, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, haleluya. Karena kebesarannya, biar yang bernafas memujinya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah. Sekali lagi, soraklah haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Jujur Bapak Ibu sebenarnya masih rindu untuk memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi kemarin waktu ada rapat evaluasi, memang kita akan berusaha untuk ibadah kita ya maksimal 1 jam karena situasi dan kondisi yang terjadi. Tapi bukan berarti Bapak Ibu kita memuji Tuhan itu dibatasi, tidak. Biarlah ungkapan kita, pujian kita, perkataan kita, sikap kita itu juga menjadi pujian. Pujian bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
Haleluya. Amin, amin. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Bila kau izinkan, amin. Terima kasih Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Amin. Amin. Benar Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti. Benar Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Benar Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu. Kaum wanita, katakan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Mari kaum wanita. Amin. Mari kita kaum pria aminkan rancangan dan rencana waktu Tuhan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Benar Yesus. Ini kami imani Tuhan. Mari gantian kita kaum pria nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sama-sama, waktu Tuhan yang terbaik pasti jadinya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan kasih Kristus saya undang ke depan Bapak Herodion Suwandi akan pimpin kita di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Semua ada waktunya. Dan waktu tak akan kembali. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan dan waktu untuk kami datang berhimpun bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu karena kemurahan-Mu semata. Itulah sebabnya rasa syukur tiada hingga kami hunjukkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kesempatan yang sudah kami gunakan, Engkau berikan kepada kami untuk memuji-muji nama-Mu.
Terimalah segala hormat dan pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Itulah yang keluar dari lubuk hati kami yang paling dalam, sebagai rasa syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami rasakan Kau hadir di antara kami, di tengah-tengah kami semua janji-Mu Tuhan, di mana kami bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu akan membawa kuasa yang luar biasa, menjamah setiap hati kami yang hadir pada pagi hari ini. Yang susah sudah disenangkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, janji-Mu luar biasa. Karena Engkau Allah yang setia, dan Engkau tak pernah lalai menepati janji-Mu. Kami siap diberkati Tuhan selanjutnya dengan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami seluas-luasnya. Namun sebelumnya Tuhan, sucikan hati kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Berkat-Mu menyertai kami lewat pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari pertengahan hingga paripurna nanti. Tetap kami boleh bersekutu dengan Tuhan, sementara kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali bersekutu di dalam kasih Tuhan. Ya, karena kemurahan Tuhan kita bisa ada bersama-sama hari ini, sungguh berbahagia kita bisa kembali bersekutu bersama. Dan saya percaya kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk ada hari ini. Kita tadi sudah menyanyikan pujian yang sungguh menggambarkan kasih Allah melimpah dalam hidup kita. Kita bersyukur Dia setia, Dia mulia memberikan kasih-Nya kepada kita. Sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak Ibu yang pada minggu ini merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, dan hadir bersama-sama, kami undang dengan hormat dapat berdiri untuk kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Bapa yang setia, mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kemurahan-kemurahan yang Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Dan
kami percaya kami ada, karena Engkau yang menyediakan kekuatan, sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami. Hari ini kami bersyukur untuk keberadaan kami, secara khusus bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, di hadapan-Mu ada sukacita, ada kekuatan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Inilah ucapan syukur kami untuk setiap kasih yang melimpah di dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa berkati setiap pribadi untuk menjadi pribadi yang terus dipenuhi oleh kasih Allah. Biar kasih-Mu yang melimpah juga dari dalam kehidupan mereka, bagi keluarga mereka, bagi orang-orang di sekitar mereka, dan hidup mereka adalah hidup yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berikanlah berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, sehingga hidup mereka adalah hidup yang menggenapi setiap janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka di dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan ya, dalam waktu yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita bersama-sama gunakan ini untuk kita merenungkan bersama-sama setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, sungguh sekali lagi sungguh bersyukur bisa berada lagi bersama-sama, berjumpa, bersekutu bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, satu kemurahan Tuhan yang kita bisa nikmati bersama. Saya melihat beberapa jadwal ya, yang kita buat untuk menyambut jemaat pada beberapa bulan yang lalu. Ada beberapa nama yang tidak lagi bersama-sama dengan kita. Bapa memanggil mereka tinggal di dalam kemuliaannya. Kita bersyukur karena kita percaya kasih Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Penghiburan Tuhan juga ada bagi setiap keluarga. Dan kita bersyukur karena kita percaya mereka ada bersama dengan Bapa di surga dalam sukacita yang abadi. Tetapi hari ini kita pun yang masih diberi kesempatan ada di tempat ini. Saya berharap kita bersungguh-sungguh, bersukacita, menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan. Kita yang masih ada di dalam kehidupan di dunia ini, mari kita belajar melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu doa yang dinaikkan oleh Paulus. Ada satu doa yang Paulus ungkapkan bagi jemaat yang ada di Filipi. Dan doa ini sangat luar biasa, sangat istimewa. Paulus hidup jauh sebelum kita, tapi dia menaikkan satu doa yang mengingatkan setiap umat-umat Tuhan, mengingatkan setiap jemaat di Filipi waktu itu. Dan saya percaya ini pun menjadi doa yang dapat menjadi kekuatan untuk menjadi sesuatu yang kita ingat. Ya, Paulus menyebutkannya, lakukanlah hal ini menjelang hari Kristus. Ya, sangat istimewa untuk kita dapat melihat hal itu bersama-sama. Apa yang didoakan Paulus sambil kemudian dia mengajak mereka menjelang hari Kristus, itu artinya sambil mengingat kita sedang menantikan hari Kristus datang kembali. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersama-sama melihat apa yang didoakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita membuka bersama-sama surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan setiap kalimat doa ini. Ini yang akan kita renungkan pagi ini. Menarik sekali untuk melihat bagaimana doa ini disampaikan, doa ini dinaikkan ya, dengan satu latar belakang di mana Paulus mengajak mereka mengingat menjelang
hari Kristus. Menjelang di mana kita akan bersama-sama menantikan Tuhan. Di tengah semua situasi yang kita hadapi hari ini. Mengingat kita sedang ada di saat-saat kita menantikan Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus kerjakan? Perhatikan kalimat ini. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saya bacakan sekali lagi. Kasih yang melimpah sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita masih hidup sampai hari ini, tanyakan dalam hatimu, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan? Dan kalau Tuhan beritahu itu, lakukan saja apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ketika kita berjalan di dalam kebenarannya, apa yang menjadi firman-Nya, itu akan menjadi kegenapan dalam hidup kita. Kita lihat satu persatu setiap pesan dalam doa ini. Yang pertama, semoga kasih-Mu makin melimpah. Perhatikan kalimat ini adalah satu pesan yang utama yang kita perlu dengar hari ini. Semoga kasih-Mu makin melimpah. Ini menjadi doa Paulus. Tapi saya percaya ini juga doa saya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagi diri saya, doa kita semua untuk diri kita. Kasih kita semakin melimpah. Bagi setiap umat Tuhan, kasih itu adalah pesan yang sangat kuat. Untuk itu Yesus datang ke dalam dunia, karena Ia mengasihi seluruh dunia ini. Untuk itu Dia hadir bagi kita. Kasih selalu menjadi pesan yang utama, karena Dia menguatkan kita. Karena itu yang menggerakkan hidup kita. Dan firman Allah di dalam ayat ini, kasih-Mu makin melimpah, berarti kasih kita kepada Allah. Kasih kita kepada sesama. Dalam beberapa terjemahan dituliskan begini. Kasih kita kiranya tidak berhenti. Kasih kita kiranya bertambah terus. Bertambah terus. Di tengah situasi yang tidak mudah, ada satu doa. Kiranya kasih kita kepada Allah bertambah, bertambah, bertambah. Kasih kita kepada sesama bertambah, bertambah, bertambah. Ukurannya siapa yang tahu? Kita dengan Tuhan. Tapi kalau ada firman ini hari ini bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara, mari kita terus minta dalam hidup kita. Kasih-Ku makin melimpah, makin melimpah. Tadi kita nyanyi di bagian awal pujian ini. Bapak, aku berterima kasih karena kasih-Mu melimpah di dalam hidupku. Puji Tuhan, kita sungguh tahu kita dapat mengasihi karena kasih Tuhan itu yang melimpah dalam hidup kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, saya ingin kita baca bersama dulu ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih dari Allah lah yang memampukan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Sesungguhnya manusia itu lahir, manusia segala sesuatu yang ada dalam hatinya itu tidak baik. Bapak Ibu baca itu di Mazmur, di Kejadian, kecenderungan hati manusia adalah dalam dosa. Tapi kita bersyukur karena kasih Allah lah yang melimpah dalam hidup kita, kita bisa mengasihi Allah, kita bisa mengasihi sesama manusia.
Nah, firman Allah berkata, menjelang hari Kristus ini, kasihmu jangan berhenti, kasihmu hendaklah terus bertambah-tambah. Saya tidak perlu jelaskan banyak tentang arti kasih. Bapak Ibu bisa baca di 1 Korintus 13, ada daftar yang banyak, yang sangat panjang. Kasih itu sabar. Kesabaran kita hendaklah terus menerus bertambah, semakin melimpah, semakin melimpah. Kasih itu murah hati, kemurahan hatimu kiranya terus bertambah-tambah bagi banyak orang di sekitar kita. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kiranya kasih itu menolong kita semakin belajar mengandalkan diri kepada Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Kasih melimpah kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tapi kita belajar kasih yang semakin bertambah. Kita berusaha untuk memberi keuntungan, memberikan kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita. Ada daftar yang panjang tentang kasih. Bapak Ibu bisa melihat 1 Korintus 13, ya, mulai ayat yang keempat dan seterusnya. Tapi hari ini mari dengar firman Tuhan. Semoga kasih-Mu semakin melimpah. Kita yang paling mengerti bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Kita menghadapi tantangan ibadah secara online beberapa bulan ini. Kita yang mengerti bagaimana kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama. Kalau hari ini kemudian kita dapat menyadari kasih kita kepada Tuhan, sudah ada firman Allah berkata, jangan berhenti, jangan puas, tambah terus, tambah terus. Engkau sudah setia kepada Tuhan, puji Tuhan, bertambah terus, jangan berhenti. Engkau sudah mengasihi sesama, puji Tuhan, jangan berhenti, bertambah terus. Semoga kasih-Mu makin melimpah. Tetapi kita lihat, kasih yang Tuhan maksudkan bukan hanya sebuah perasaan, bukan hanya secara emosional, tetapi doa ini dilanjutkan dengan kalimat demikian, dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kalimat doa ini dilanjutkan bahwa kasih kita yang melimpah itu bukan dilakukan hanya begitu saja. Bukan hanya karena saya senang, karena saya suka. Tidak, tetapi kasih kita harus didasarkan kepada pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Artinya, waktu Tuhan minta kita menjelang hari Tuhan, terus bertambahlah dalam kasih kepada Tuhan. Artinya kasih yang berdasarkan pengenalan dan pengalaman kebenaran. Kasih bukan hanya karena bicara, bukan hanya tentang masalah perasaan, tetapi ada pengenalan yang benar kepada Tuhan. Pengenalan yang benar akan kehendak-kehendak Tuhan dan punya pengalaman. Ini yang firman Tuhan maksudkan. Kasih kita kepada Allah akan semakin bertambah karena kita semakin kenal Tuhan. Kita semakin punya pengalaman dengan Tuhan. Dalam dunia ini kita belajar. Kalau saudara mengasihi keluargamu, mengasihi sahabat-sahabatmu, semakin saudara mengasihi, semakin saudara mengenal, saudara lebih tahu kebiasaannya, lebih tahu apa yang disukai, tidak disukai. Lebih punya banyak pengalaman, bisa menghabiskan waktu bersama-sama, mengerti kesukaan Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun dalam keluarga, mengerti apa kesukaan suami, apa kesukaan istri, kenal. Kenapa? Memberi waktu, punya pengalaman bersama. Ini yang firman Tuhan inginkan menjelang hari Kristus. Biar kita punya kasih yang berlimpah. Tetapi kasih kita karena kita punya pengenalan yang semakin dalam akan Tuhan. Ada banyak waktu untuk baca firman, untuk berdoa, mari kita gunakan. Tadi diberikan, Bapak Jerry mengatakan kalau diberi kesempatan untuk cerita, kita punya pengalaman luar biasa dalam Tuhan. Biar itu terus melimpah, terus melimpah. Terima kasih Tuhan Engkau menolong saya. Terima kasih Tuhan Engkau menghibur saya. Terima kasih Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Engkau memberikan aku kemenangan. Kasih
kasih kita melimpah kepada Tuhan karena ada pengenalan, karena ada pengalaman dengan Tuhan. Efesus pasal 3 saya bacakan. Efesus 3 ayat 16 sampai 18. Ini juga doa yang sama dari Paulus. Efesus 3 ayat 16 sampai 19 saya bacakan. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kasihnya begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalam. Firman Allah, doa Paulus, kiranya kasih kita tidak berhenti. Bertambah terus, bertambah mengenal Tuhan, bertambah punya pengalaman dengan Tuhan. Kasih kita kepada sesama pun sama. Keluarga-keluarga suami dan istri dalam masa-masa ini, tambah kasihmu satu dengan yang lain. Kita keluarga Allah, tambah kasihmu satu dengan yang lain. Miliki pengalaman-pengalaman, saling mengasihi, persekutuan di dalam Tuhan. Itu adalah satu kekuatan yang sangat luar biasa. Biarlah kasihmu semakin melimpah dengan benar. Sekali lagi, kiranya kasihmu melimpah dengan benar. Mengapa? Karena bisa juga kasih itu dilakukan dengan tidak benar. Di dunia ini banyak orang mengasihi dengan cara tidak benar. Mengasihi untuk kemudian mengambil keuntungan. Mengasihi untuk kemudian menghancurkan, banyak terjadi. Saudara, lihat kasih di dunia ini dinyatakan dengan cara-cara yang keliru juga banyak. Tapi firman Allah berkata kita, kasihmu kiranya makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Izinkan kasih Tuhan memenuhi hidup kita dan itu melimpah karena kita punya pengenalan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, kita semakin mengerti ini Tuhan gak suka, ini Tuhan suka. Semakin kita kenal kehendak Tuhan, kita mengerti, ini Tuhan ingin saya lakukan. Ini Tuhan tidak ingin saya lakukan. Bukan kadang-kadang itu ada dalam hati kita. Ketika kita lakukan sesuatu dan hati nurani kita bicara, Tuhan tidak mau kamu lakukan itu. Kiranya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Kenapa? Karena kalau kasih itu melimpah di dalam pengenalan dan pengalaman yang benar kepada Tuhan, firman Allah berkata, kasih itu akan memampukan kita. Kasih itu ketika melimpah dalam hidup kita, dia seperti sesuatu yang bekerja di dalam kita sehingga akan menggerakkan kita. Tadi saya sudah katakan, kasih itu menguatkan dan menggerakkan kita untuk apa? Yang pertama, dapat memilih apa yang baik. Bapak Ibu lihat di dalam doa ini, dilanjutkan kalimat itu. Semoga kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Yang dimaksud memilih dari ayat ini adalah begini, Bapak Ibu bisa membedakan sesuatu sudah diuji. Kalau kita ada beberapa barang yang mungkin kelihatannya sama, bagaimana kita dapat membedakannya? Dengan menguji. Mungkin digunakan, mungkin dipakai dulu, dilakukan sesuatu sampai kita tahu, oh ini kurang baik, ini kualitasnya baik. Kita pakai dulu, kita uji dulu.
Kalau kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita dalam pengetahuan yang benar, kasih yang benar itu memampukan memilih apa yang baik. Kita bisa membedakan untuk kemudian mengambil keputusan dalam hidup kita. Bukankah hari-hari ini kita berhadapan dengan banyak pilihan dalam hidup kita? Setiap hari kita punya banyak pilihan. Dari hal-hal yang sederhana, mau bangun jam berapa? Mau makan apa? Makan di mana? Sampai keputusan-keputusan besar. Mau usaha apa? Mau menyelesaikan masalah dalam keluarga? Banyak hal yang harus kita pilih. Tapi firman Allah berkata, menjelang hari Kristus, biarlah kasih-Mu melimpah. Sehingga waktu kita menjalani hidup kita, sambil menantikan hari Kristus, yang kita pilih di hari-hari hidup kita adalah apa yang baik. Dalam beberapa terjemahan yang baik itu dikatakan begini, kita bisa memilih hal-hal yang penting dalam hidup kita. Banyak hal yang hari-hari ini disodorkan kepada kita, dari yang tidak penting sampai yang penting. Dan kadang-kadang kita bisa dengan mudah memilih hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Tapi kalau kasih dari Allah, kasih kepada Allah, kepada sesama itu memenuhi hidup kita. Firman Allah mengatakan kita bisa pilih apa yang penting, hal yang baik, hal yang berguna. Hari-hari ini kita lihat di dunia ini disodorkan banyak hal. Kelihatannya baik, kelihatannya penting, tapi semua harus diuji. Itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Belum lagi dengan pengajaran-pengajaran. Bapak Ibu sekarang bisa sekali tekan YouTube, bisa dapat berbagai macam berita. Firman Allah beritahu kita, menjelang hari Kristus, kasih-Mu kepada Allah, kepada sesama, melimpah dengan pengetahuan yang benar, supaya kita bisa menguji, memilih apa yang penting, apa yang baik, apa yang berguna. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata demikian, saya bacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apapun juga yang kita lihat hari-hari ini dalam hidup kita, uji, pilih. Bagaimana kita bisa memilih hal yang penting, baik, dan berguna? Kalau hidup kita dipenuhi oleh kasih yang benar. Kasih yang melimpah memampukan kita memilih apa yang baik. Pilihan-pilihan dalam hidup kita tergantung apa yang kita kasih. Orang mengasihi uang, dia akan lakukan apapun untuk uang. Orang mengasihi keluarga, dia akan lakukan apapun untuk keluarganya. Orang mengasihi pekerjaan, dia akan melakukan apapun untuk pekerjaannya. Kasih-Mu melimpah kepada Tuhan. Dia akan memampukan kita untuk memilih hal yang penting, yang baik, berguna, menjelang hari Kristus. Sekali lagi, firman Allah berkata menjelang hari Kristus, ada banyak pilihan, sodoran yang diberikan untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Miliki kasih yang melimpah, supaya kita mampu membedakan, menguji dan memilih apa yang baik. Bukan hanya itu, ternyata kasih yang melimpah, kita lihat akan memampukan kita memilih apa yang baik. Sehingga kalau kita memilih apa yang baik, Bapak Ibu akan lihat ada pengaruh yang berkelanjutan di dalam doa ini. Kamu memilih apa yang baik, sehingga yang kedua, kita bisa hidup suci.
Kalau kita pilihan-pilihan kita yang penting, yang baik, yang berguna, kita tidak sembarangan dengan hidup kita. Firman Allah berkata, kehidupanmu adalah hidup yang suci. Dalam terjemahan yang lain berkata, kehidupanmu akan murni. Waktu kamu lakukan sesuatu tulus, tidak ada embel-embel yang lain. Moralnya akan bersih. Yang menarik saya melihat ada satu terjemahan berkata, ketika kamu lakukan sesuatu, itu tidak menyakiti hati Allah dan hati sesama. Ini satu terjemahan suci yang menurut saya menarik. Minta kasih Allah memenuhi hidup kita. Dengan pengetahuan yang benar, kita punya pengenalan-pengalaman sehingga bisa memilih, sehingga pilihan-pilihan kita, hidup kita tidak menyakiti hati Allah. Tidak menyakiti hati sesama. Karena apa? Tulus, bersih. Umat Tuhan, menjelang hari Kristus, izinkan kasih itu melimpah. Kenal Tuhan terus, kenal Tuhan terus. Dalam pengetahuan dan pengalaman bersama dengan Dia. Bukan hanya suci, ketika kita dilimpahi oleh kasih, sanggup memilih yang baik. Hidup kita suci, pengaruhnya sampai di situ tidak. Firman Allah berkata, kamu suci dan tak bercacat. Menarik sekali melihat kalimat ini. Doa Paulus itu sangat istimewa. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang, kiranya kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, sehingga kita semua mampu memilih apa yang baik. Kita suci dan tak bercacat. Pengertian tak bercacat. Kalau saudara beli sesuatu, kita tentu ingin pilih supaya itu benar-benar baik. Yang dimaksud tak bercacat dalam kehidupan kita adalah tidak menjadi batu sandungan. Waktu kita lakukan sesuatu dengan kasih yang benar di hadapan Tuhan, kita memilih hal-hal yang benar dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan tidak menyakiti hati Bapa, tidak menyakiti hati sesama, sehingga tidak ada celah untuk menjadi batu sandungan, bersih dari tuduhan. Tidak ada celah untuk orang kemudian lakukan sesuatu, untuk kemudian menjadikan hidup kita batu sandungan. 1 Korintus 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai 32 kita baca. 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 32. Saya membacakan demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ada satu pengertian, satu peringatan yang diberikan. Hidup kita yang dipenuhi kasih Allah akan mampu memilih yang baik. Kalau tidak menyakiti hati Allah dan tidak menyakiti hati sesama, sudah pasti itu adalah hidup yang berbahagia. Sehingga tidak menjadi batu sandungan apapun yang kita lakukan. Tidak ada niat yang jahat. Sehingga ada tuduhan-tuduhan orang. Tapi kita belajar untuk lakukan segala sesuatu dengan tulus. Sampai di situ tidak. Pengaruhnya sangat luar biasa. Memilih yang baik, hidup suci, tidak bercacat. Yang keempat, yang terakhir, penuh buah kebenaran. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah firman Allah berkata, kalau itu dikatakan buah, buahnya kebenaran. Sangat indah. Hidup yang dipenuhi kasih Allah, yang kasih kita melimpah. Kasih yang dicurahkan kepada Allah oleh Roh Kudus dalam hidup kita melimpah terus, melimpah terus. Hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kebenaran. Kita percaya kita dapat berbuat benar bukan karena kita benar,
Sekali lagi, semua kecenderungan hati manusia itu adalah kejahatan. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita dapat berbuat benar karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita yang percaya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita dibenarkan oleh iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin baca Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 dan 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan itu sebabnya kalau kasih kepada Allah melimpah, kasih kepada sesama melimpah, hidup kita pun seperti berbuah itu kelihatan. Berbuah itu dapat dirasakan. Waktu kita melakukan segala sesuatu, perilaku kita dinikmati kebenaran. Perkataan kita yang dinikmati orang kebenaran. Perilaku kita yang dinikmati orang kebenaran. Segala sesuatu yang baik. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian, hidupmu akan melimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik, yang hanya dapat dihasilkan oleh Yesus Kristus. Sekali lagi, menjelang hari Kristus, apa yang engkau ingin dapat nikmati? Hiduplah melimpah di dalam kasih. Supaya kita tetap memilih suci, tak bercacat, hidup di dalam kebenaran. Sehingga ketika kita dilimpahi oleh kasih Tuhan, hidup kita pun melimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Buah itu tidak bisa keluar dari pohon yang tidak baik. Buah yang baik enggak keluar dari pohon yang tidak baik. Kalau pohonnya baik, buahnya pasti baik. Apa yang dapat kita pelajari dari doa ini? Kalau kita hidup melimpah dalam kasih Tuhan, berkat yang pertama yang kita bisa nikmati, berkat pribadi. Hidup kita dibawa dekat dengan Kristus. Dan saya percaya hidup kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dunia ini boleh banyak ketakutan, kita diberi keberanian. Dunia ini banyak sekali kesulitan, kita diberi kekuatan. Dunia ini banyak kekhawatiran, kita diberi keberanian, sukacita, damai sejahtera, iman, berharap kepada Tuhan. Itu berkat secara pribadi. Tapi firman Allah berkata, hidup kita pun penuh dengan buah kebenaran. Waktu kita melimpah dalam kasih, Tuhan tidak hanya sediakan berkat pribadi, tapi berkat bagi sesama. Hidup kita seperti buah. Orang lain dapat lihat, orang dapat nikmati. Sehingga setiap orang yang berjumpa denganmu dapat dibawa kepada Kristus. Menjelang hari Kristus, bukan hanya kita yang mempersiapkan diri kita, tapi Tuhan akan pakai kita menggenapi firman-Nya untuk bawa orang lain datang kepada Kristus. Hari ini kita masih ada di tempat ini, masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesehatan. Kiranya doa ini jadi bagian hidup kita. Hidupku melimpah dengan kasih. Sehingga hidup kita membawa orang lain kepada Kristus. Filipi 1 ayat 12, kita kembali ke doa tadi. Di bagian-bagian akhir dari doa ini, apa yang Paulus sudah doakan bagi kita, itu kita dapat belajar dari kehidupannya. Karena kehidupan dan kesaksian Paulus di Filipi 1 ayat 12 berkata demikian, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Perhatikan apa yang Paulus alami. Dia doakan orang-orang untuk penuh dengan buah kebenaran. Karena sesungguhnya hidupnya sendiri sudah jadi berkat.
Dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya demikian. Saya mau kalian mengetahui bahwa hal-hal yang telah terjadi pada saya justru menyebabkan lebih banyak orang mendengar dan percaya akan kabar baik itu. Hari-hari ini orang-orang yang di sekitar kita, kalau dia lihat apa yang terjadi pada kita, mungkin kita dalam kesulitan, tapi kita tetap kuat dan percaya kepada Tuhan. Mereka akan bertanya, kenapa engkau bisa kuat? Kita bisa menyebabkan banyak orang datang kepada Tuhan. Di tengah banyak kekhawatiran kita tetap percaya. Orang tanya kepada kita, apa yang membuatmu tidak khawatir? Apa yang terjadi pada kita dapat menyebabkan banyak orang mendengar dan percaya akan kabar baik. Keputusannya ada pada kita. Hidup kita akan menggenapi apa? Tapi hari ini kita belajar genapi firman Tuhan. Doa yang dituliskan oleh Paulus. Saya percaya doa yang diilhami oleh Allah. Allah sediakan kasih-Nya. Dan saya percaya kalau itu terjadi, kalau itu dijawab, itu adalah doa yang dijawab oleh Allah. Itu sebabnya semua doa ini diakhiri dengan satu tujuan. Menjelang hari Kristus, kita dipenuhi oleh kasih Allah. Kita kemudian bisa memilih yang baik, kita suci, kita tidak bercacat, penuh dengan buah kebenaran. Dapat jadi berkat bagi sesama. Filipi 1 ayat 11 saya bacakan sekali lagi. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Itulah tujuannya. Maka Allah akan dimuliakan dan dipuji. Kita memuji Dia di dunia ini dalam hidup kita sampai kita bertemu dengan Dia nanti di dalam kemuliaan. Menjelang hari Kristus, menantikan hari Kristus hari-hari ini. Minta kita melimpah dengan kasih. Apa yang ada dalam hidup kita, kita yang tahu. Izinkan Roh-Nya yang memurnikan kita. Supaya semua langkah hidup kita, setiap langkah kita adalah langkah yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya doa Paulus ini menjadi satu pegangan dalam hidup kita. Kasih-Mu melimpah dalam kebenaran, ya, sehingga hidup kita boleh memuliakan Allah. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kiranya setiap bagian doa ini menjadi kekuatan, menjadi petunjuk dalam hidup kita. Izinkan Dia yang memurnikan hidup kita, memurnikan segala hal. Kasih kita semakin bertambah-tambah di dalam Dia. Karena rencananya adalah rencana yang sungguh indah. Biar hidup kita adalah hidup yang menggenapi firman-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai
kasih Kristus, Ibu Merlin akan pimpin dalam doa. Mujizat sertai tiap langkahmu, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih. Haleluya, kuasa. Terima kasih Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kekuatan firman Tuhan, sungguh Tuhan memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, Engkau sudah berfirman buat kami semua Tuhan yang hadir di tempat ini. Engkau sudah hadir lewat kuasa Roh-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Hanya kasih-Mu Tuhan. Amin. Hanya kemurahan-Mu Tuhan Amin. yang memberikan kami kekuatan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman Allah. Amin. Karena firman-Mu Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami, sehingga kami Tuhan memiliki kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kami, menjadikan kehidupan kami Tuhan semakin bertumbuh, berakar, berbuah-buah Tuhan buat hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa buat firman Allah. Biarlah firman-Mu terus Tuhan memberikan kami Tuhan terang-Mu Tuhan, agar setiap kehidupan kami Tuhan untuk mengerti, dituntun oleh kebenaran firman Allah, dan kami dapat melakukannya Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, sehingga hidup kami Tuhan menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan meteraikan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami Tuhan tidak Tuhan tergoyah Tuhan oleh keadaan apapun Tuhan yang ada di dunia ini. Kami Tuhan percaya Engkau ada di dalam kami. Amen. Menuntun kami Tuhan lebih baik lagi, lebih berhidup benar, hidup kudus Tuhan, mengikuti Tuhan kehendak-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan memberitakan
Firman-Mu Tuhan terus Engkau urapi dengan kekuatan Amin. Allah. Biarlah hikmat, kebijaksanaan Tuhan, kasih karunia Allah terus dicurahkan di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan dapat membawa sidang jemaat di tempat ini semakin bertumbuh berbuah-buah Tuhan akan pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati kami ya Tuhan, semua yang sudah mendengar, jemaat-Mu di rumah Tuhan. Berkat firman Allah terus Tuhan juga menjadi bagian di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu meneguhkan, menguatkan, yang sakit disembuhkan, Amin. yang susah dihiburkan, Amin. yang mengalami tantangan hidup, ekonomi, apapun masalah Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang menjadi sumber jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, menjelang hari Kristus kami merindukan hidup kami terus ada di dalam kebenaran-Mu. Engkau mendapati kami suci, tak bercacat, penuh dengan buah kebenaran. Biar itu Engkau dapati dalam setiap kami, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap nama yang kami dapat ingat dan melihat pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk penghiburan, terima kasih untuk jawaban-jawaban doa yang kami terima dari Tuhan. Kami percaya biarlah hidup kami dapat memuliakan Engkau di dalam segala hal yang kami alami. Bapa, kami berdoa berkati pemerintah negara kami, berkati dari pimpinan pusat sampai di daerah. Biarlah hikmat Tuhan, takut akan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka, dan keputusan-keputusan mereka dapat menjadi berkat, menjadi sesuatu yang mensejahterakan setiap warga negara. Kami berdoa berkati setiap tenaga-tenaga kesehatan yang mungkin hari-hari ini masih harus bertugas. Engkau berkati perlindungan, kekuatan dari Engkau menjadi bagian dari setiap kehidupan dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kami dapat beribadah kembali hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan membawa kami lebih mengasihi Tuhan. Kasih kami melimpah kepadamu, kasih kami melimpah kepada sesama. Bawa kami mengenal Engkau, mengalami Engkau di dalam kebenaran-Mu. Kami akan tinggalkan tempat ini, kami mohon perlindungan Tuhan sepanjang minggu dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, semua penuh dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Biar berkat yang dari Engkau sendiri menjadi bagian dalam hidup kami. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Anak-Nya dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Amin.